Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan proteksi rutenya berdasarkan token yang kita terima di dalam jwt.io-nya. Dan di sini juga kita coba ambil data dari recordnya, yaitu ID user berdasarkan token yang kita masukkan ke sini. Nah, ID usernya nanti ini kita bisa tampung ke dalam custom request bernama user, dan kita ambil data user berdasarkan ID yang kita terima di sini. Nah, kemudian nanti kita buat responnya untuk menampilkan data user yang kita gunakan. Nah, untuk pengambilan di code-nya, kita bisa cek di dokumentasi JSON Web Token. Nah, di sini di dokumentasi JSON Web Token-nya, kita bisa gunakan fitur Verify untuk ambil data user yang kita gunakan login. Nah, contohnya seperti ini. Jadi JWT Verify, kita ambil tokennya atau kita terima dulu, masukkan tokennya. Kemudian masukkan JWT secret kita. Nah, untuk ambil data dari di code-nya. Jadi kita langsung coba eksekusi, kita masuk ke dalam codingan. Nah, pertama di sini kita akan buat middleware. Nah, di sini saya sudah buat foldernya untuk middleware. Kemudian kita buat file dengan nama out middleware.js. Nah, di out middleware-nya ini kita coba ambil di kode kita. Nah, pertama kita import dulu yang kita butuhkan, kayak jwt from JSON Web Token. Kemudian kita import juga fungsi dari Prisma, dari util prisma.js. Kemudian kita akan buat untuk middleware-nya di sini, export const out middleware. Kita sebut nama middleware-nya itu out middleware. Kemudian asing. Nah, di sini kita masukkan ada 3 parameter, yaitu request, respond, dan juga next. Jadi request untuk ambil request kita, respon untuk ambil atau tampilkan responnya apa, kemudian next untuk beralih ke fungsi selanjutnya atau beralih ke controllernya. Nah, di sini untuk fungsinya terlebih dahulu tokennya nanti kita masukkan ke mana. Kalau kita baca dalam dokumentasi dari JSON jwt.io, nah di sini nanti untuk tokennya kita bakal masukkan ke dalam headernya, yaitu bagian barrier token. Nah, ini kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini ya nanti tokennya kita masukkan ke authorization, yaitu barrier, kemudian masukkan token kita. Nah, untuk di postman nanti masuknya ke sini, ke bagian header. Masukkan di sini authorization, kemudian di sini masukkan barrier, kemudian token yang kita terima, yaitu yang ini. Masuk ke sini. Atau bisa juga masuk ke authorization, kemudian masuk ke sini, barrier token. Nah, ini kita coba atur dulu untuk pengambilan data. Di sini kita atur dulu untuk ngeget nilai header dari barrier token kita. Kita dapat ID dari decode-nya atau tidak. Ini kita coba eksekusi. Nah, pertama mungkin kita ambil dulu untuk JWT secret kita. JWT secret itu ambil dari .env yang ini, JWT secret. Berarti di sini proses .env.jwt secret. Kemudian kita gunakan try and catch. Nah, di catch-nya kita bisa atur respon dengan status 500 JSON. Kita tampilkan saja pesan message, yaitu server down contohnya. Server down. Nah, kemudian di try-nya kita coba buat dulu untuk fungsi masukkan header tokennya. Di sini kita bisa buat const headers sama dengan kita ambil dari request headers titik authorization. Kemudian di sini kita buat kondisi jika headernya tidak dimasukkan atau belum ada nilai dalam headernya. Nah, kalau tidak ada kita bisa return respon dengan status 401 yaitu authorization. Kemudian kita tampilkan pesan authorization error.
session error, token belum diinput. Nah, kemudian kita coba ambil barrier tokennya. Nah, untuk barrier tokennya paling kita cuma ambil tokennya saja, kita tidak ambil teks dari barriernya. Nah, untuk pengambilannya kita bisa buat kayak gini. Token header titik split, kita split nilainya, split yaitu barrier spasi. Nah, ini kita ambil nanti indeks ke satunya. Nah, kenapa kita ambilnya dari indeks ke 1? Karena indeks ke 0 itu dia menampung nilai dari barrier atau teks dari barriernya. Nah, kemudian indeks ke 0, indeks ke 0, indeks ke 1 itu mengambil atau nilainya itu berdasarkan token yang kita inputkan. Nah, nilainya mungkin bakal kayak gini nanti. Atau inputan token kita. Nah, yang perlu kita ambil cuma indeks ke satunya ini, yaitu inputan token kita. Kemudian kita atur untuk decode-nya. Di sini di bawah cons decode, kita ambil ID usernya. Berarti di sini kita bisa jalankan fungsi JWT di code verify. Nah, kita masukkan token kita. Nah, berarti ambil dari variable token. Nah, kemudian masukkan JWT secret kita. Ambil dari variable JWT secret. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya kita bisa buat sebuah variable atau kita cek dulu kita dapat decode ID-nya atau tidak. Sini respon dengan status 200. JSON. Kita tampilkan pesan yaitu decode.id. Nah, di sini kita akan coba buat rute untuk ngetesting middleware kita ini jalan atau tidak. Kita masuk ke out rute. Sini kita buat rutenya dengan method get/me. Kemudian panggil middleware-nya out middleware. Dari middleware out middleware.js. Nah, di sini kita coba testing, kita masuk ke Postman, kita cek apakah kondisi-kondisi yang kita buat di sini itu jalan di dalam Postman-nya atau tidak, yang ada di out middleware-nya, yaitu kondisi header-nya sama kondisi kalau kita dapat decode dari ID-nya. Kita coba masuk ke Postman sekarang. Nah, kita buat request baru. Di sini kita buat add request dengan nama, kita sebut saja namanya get user by token. Jadi ambil user berdasarkan tokennya. Dan untuk endpoint-nya terakhirnya itu .me. Nah, ini kita send dulu tanpa masukkan header atau barrier token. Oke, aplikasinya belum jalan, kita jalankan dulu di terminal. Oh, ada yang salah ternyata. Controller out middleware. Oke, kayaknya di sini ada yang salah di codingan saya. Oke, sudah aman, kita lakukan send lagi. Nah, di sini bakal error, yaitu authorization error. Token belum diinput atau belum ada inputan tokennya. Nah, kemudian kalau kita coba input tokennya, kita masukkan ke authorization, masukkan barrier token, kemudian kita copy token kita yang kita gunakan login di sini, masuk ke barrier token, ke sini. Kita tinggal paste, send. Nah, kita dapat message-nya itu 2. Nah, 2 ini dapat dari mana? Itu ambil dari decode-nya, dari data yang ada di sini. Itu decode-nya kita ambil, dapat nilainya itu 2. Nah, 2 ini kita bisa olah untuk ambil data dari database-nya, yaitu user dengan ID 2 yang kita gunakan login. Jadi kita bisa coba langsung eksekusi, masuk lagi ke dalam codingan, masuk ke out middleware. Nah, di out middleware-nya kita buat sebuah variable. Di sini kita hapus saja yang request response-nya, cons. Di sini current user, ambil data user berdasarkan decode-nya nanti. Sama dengan await. Di sini kita jalankan Prisma user titik find unique. Kemudian di sini buat kondisi di mana ID yang kita atau berdasarkan kondisi ID-nya berdasarkan decode ID kita.
Nah, setelah itu, untuk nilai dari current usernya ini kita bisa tampung ke dalam request user atau custom request. Nah, kita sebut saja custom request kita itu namanya user. Sini request user. Nah, untuk responnya, kita samakan saja dengan respon dari login yang ini. Kita paste ke sini. Nah, kemudian kita ganti ya, jangan kita gunakan existing email, tapi current user. Kita tampilkan current user ID, current user full name, current user username, current user email, current user image, dan juga current user bio. Nah, ini kita tampung ke dalam request usernya. Nah, selanjutnya kita jalankan fungsi next. Nah, supaya dia mengarah ke controllernya nanti atau fungsi selanjutnya. Nah, di sini ya, jadi dia bisa jalankan fungsi selanjutnya setelah out middleware-nya selesai. Jadi bisa buat lagi fungsi setelahnya. Nah, ini kenapa kita sebutnya middleware, karena dia berada di tengah-tengah antara URL dengan controller kita. Jadi kalau selesai atau middleware-nya sudah aman, kita bisa lanjut untuk controllernya yang ada di sini. Nah, ini kita buat controllernya sekarang. Kita tampilkan data user berdasarkan token yang kita masukkan, yaitu request usernya. Sini export cons, get user, async, request respond. Kemudian kita buat simple, respon dengan status 200 JSON, kita kasih pesan berhasil get user. Nah, kemudian kita tampilkan datanya. Nah, datanya berdasarkan request user. Seperti ini. Nah, kita coba daftarkannya di sini. Fungsi kita yaitu get user yang kita buat di controller. Get user. Nah, ini kita coba testing lagi. Kita dapat rutenya atau request usernya ini sudah menampung data current usernya atau tidak. Nah, kita masuk lagi ke Postman. Kita langsung lakukan send. Nah, di sini kita terima data usernya. Nah, kita dapat data usernya berdasarkan token yang kita masukkan di dalam BLR tokennya. Nah, ini data usernya sama dengan data yang kita gunakan login, yaitu Budi Hartono. Nah, kita dapat responnya yang sama yang kita tampung ke dalam request usernya. Jadi fungsinya di sini, jadi dia cek dulu pada saat kita mengarah ke endpoint itu yang /me, dia atur dulu middleware-nya. Dia cek middleware-nya apakah tokennya sudah dimasukkan atau belum. Nah, kalau sudah dimasukkan, dia cek lagi untuk ambil decode dari tokennya. Yang decode-nya nanti ambil ID dari user yang kita terima berdasarkan decode-nya yang kita ambil data user berdasarkan yang ada di dalam database. Nah, kemudian kita tampung data dari current user ini masuk ke dalam request user. Nah, kemudian di sini next. Next mengarah ke rute selanjutnya, yaitu get user. Nah, get usernya nanti itu kita tinggal tampilkan data dari request usernya kayak gini. Dan nanti untuk out middleware-nya ini kita bisa masukkan ke endpoint yang kita ingin proteksi, yaitu endpoint ini cuma bisa diakses kalau kita sudah masukkan tokennya. Dan kita bisa terima juga data request usernya. Oke, jadi seperti itu caranya. Sekian untuk video kita untuk proteksi rute ini. Di video berikutnya kita akan masuk ke fitur baru yang akan kita buat, yaitu untuk fitur usernya, yaitu untuk update foto, kemudian update biodata, dan juga update dan juga get user berdasarkan username-nya. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk di Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.